Teman-teman suka koleksi action figure dari Funko? Di video kali ini saya akan bahas saham Funko dengan ticker FNKO yang bisa teman-teman beli sahamnya. Jadi selain hobi beli action figurnya, teman-teman juga bisa mengkoleksi sahamnya, hitung-hitung buat investasi masa depan. Sejarah Funko berawal tahun 1998 di Everett, sebuah kota di daerah Snohomish, Washington. Mike Baker, sang pendiri kala itu membuat Funko sebagai proyek untuk menghidupkan kembali mainan-mainan masa lalu yang bersifat nostalgia. Produk pertama mereka adalah Big Boy Bobblehead. Pada 2005, perusahaan ini kemudian dibeli oleh Brian Mariotti yang kemudian menjabat sebagai CEO hingga sekarang. Di tangan Brian Mariotti, Funko berkembang pesat. Pada 2010, Funko Force 2.0 diperkenalkan. Funko Force ini adalah cikal bakal dari pop vinyl yang membuat action figure dari pop culture dari tokoh-tokoh Star Wars hingga Marvel yang sangat laku di seluruh dunia. Model bisnis Funko cukup simpel, yaitu menjual action figure dan beberapa merchandise pop culture yang sedang digandrungi kaum milenial. Funko juga memproduksi konten media, TV show, video game hingga musik. Funko memiliki lisensi dengan brand-brand besar seperti Disney, Star Wars, Marvel hingga DC untuk membuat action figure dan karakter-karakter lainnya. Laporan keuangan kuartal 4 2020 menunjukkan bahwa penjualan terbesar Funko berasal dari kategori figure, yaitu brand pop branded products. Sekarang mari kita bahas highlight finansialnya. Untuk revenue tahunan per 2020 kemarin, Funko membukukan 652 miliar dolar. Jumlah ini turun minus 17,9% dari revenue tahun 2019 sebesar 795 miliar dolar. Jadi penjualan Funko ternyata juga terpengaruh akibat pandemi. Walaupun begitu, jika kita tarik ke belakang sejak 2016, maka sebenarnya penjualan mereka terus mengalami kenaikan dari 426 miliar dolar di 2016, kemudian naik 20% menjadi 516 miliar dolar di 2017, naik lagi 32,9% menjadi 686 miliar dolar di 2018, hingga sempat mencetak rekor tertinggi di 2019 dengan 795 miliar dolar atau naik 15,8%. Jadi perusahaan ini bisa dikategorikan sebagai growth stock karena revenue growth rata-rata mereka yang double digit di atas 20% setiap tahun. Sedangkan secara kuartal, revenue mereka paling jeblok di kuartal 2 2020 yang lalu pas pandemi. Setelah itu revenue terus tumbuh hingga pada kuartal 1 2021 ini mereka berhasil membukukan penjualan 189 miliar dolar atau naik 38% dari kuartal 1 2020. Setidaknya sejak 2016 hingga 2020, laba bersih Funko terlihat cukup fluktuatif. Pada grafik ini, tahun 2016 merupakan tahun dengan laba paling tinggi dengan 26,88 miliar dolar. Laba 2017, 2018, dan 2019 cukup stabil, tapi di 2020 laba kembali turun menjadi 3,96 miliar dolar karena pandemi. Untuk balance sheet, Funko memiliki neraca yang tidak jelek dan tidak bagus. Teman-teman bisa lihat di sini. Aset, grafik biru, terus meningkat dan per 2020 total mereka memiliki aset sebesar 763 miliar dolar. Sedangkan total liabilities yang hijau juga ikut turun di 2020 menjadi 441 miliar dolar. Debt to asset atau rasio hutang terhadap aset saya rasa cukup tinggi dengan rata-rata 50% setiap tahun. Rasio debt to asset yang baik adalah di sekitar 20%. Jika saya simpulkan, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan Funko. Kelebihan pertama yaitu moat kuat. Funko ini memiliki model bisnis yang fokus di industri merchandise khususnya di action figure. Kita tahu banyak orang yang suka mengkoleksi barang-barang dari idola mereka. Funko ini bisnisnya tersegmen sekali dan minim pesaing. Kalau bicara action figure, orang-orang di seluruh dunia pasti taunya brand dari Funko. Mod mereka yang lain adalah lisensi yang eksklusif di mana mereka bisa memproduksi karakter-karakter dari hampir seluruh brand pop culture yang paling terkenal di dunia. Teman-teman bisa menemukan semua karakter dari segala jenis film seperti Star Wars, Marvel, hingga Disney. TV show seperti Game of Thrones dan Rick and Morty. Karakter-karakter dari musisi seperti Metallica dan Queen. Pemain-pemain favorit dari NFL, NSL hingga NBA. Anime juga tersedia seperti Naruto hingga Dragon Ball. Tak ketinggalan game juga ada seperti karakter-karakter dari game Fortnite, Overwatch hingga Sonic. Kelebihan kedua dari Funko adalah mereka ini memiliki bisnis yang scalable atau bisnisnya bisa terus dikembangkan. Jadi tidak terbatas pada penjualan action figure saja. Funko ini sudah mulai masuk ke bisnis NFT dengan membeli sebagian besar saham di Token Wave, developer dari aplikasi Token Head. Funko juga bisa scale ke berbagai macam bisnis seperti animasi, TV show, video game, penjualan merchandise, 3D printing, dan bahkan bisa saja di masa depan mereka membuka theme park mereka sendiri.
Kelebihan ketiga adalah selain kinerja penjualan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bisnis mereka sangat sustainable. Artinya, bisnis Funko ini tidak akan mudah terganti karena siklus. Dengan lisensi untuk memproduksi karakter-karakter dari hampir semua brand pop culture, Funko tidak perlu pusing untuk memikirkan karakter-karakter apa yang bakal laku di pasar. Funko akan terus ada sebagai pendamping film, musik, game, atau apapun yang sedang populer untuk dibuatkan action figure dan merchandise lainnya. Kekurangan Funko sejauh ini adalah dari sisi neraca dan pergerakan sahamnya yang volatile. Seperti yang sudah saya bahas tadi, level hutang terhadap aset yang cukup tinggi. Jika pandemi tidak segera mereda, maka penjualan dari Funko juga pasti akan terus turun. Jika Funko tidak memiliki cash yang cukup, maka akan ada kemungkinan gagal bayar. Tapi jika penjualan mereka kembali stabil seperti tahun-tahun sebelum 2020, maka seharusnya Funko tidak akan mengalami masalah berarti. Funko ini IPO di akhir 2017 yang lalu. Harga saham Funko ticker FNKO sangat volatile, artinya naik turunnya cukup kencang. Jadi teman-teman yang pemula wajib berhati-hati. Ini adalah saham yang dalam sebulan bisa naik atau turun belasan atau puluhan persen. FNKO ini jika dihitung dari titik terendah 2020 saat pandemi, maka saat ini sahamnya sudah naik lebih dari 700%. Oke, itu tadi pembahasan singkat tentang saham Funko. Teman-teman bisa research perusahaan ini di situs investor relation-nya Funko dan mendownload laporan keuangannya di sana. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman pada saham-saham US yang mungkin teman-teman tidak tahu kalau ada sahamnya.